Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di sini. Di siang hari ini saya mau membuat rekaman ya teman-teman ya. Seperti biasanya untuk hari ini saya mendapatkan sebuah pesan ya. Jadi saya tulis menjadi sebuah pesan ya, yaitu pesan. Nah, di hari ini teman-teman ya, saya mau bercerita dulu ya sebelum saya mendapatkan sebuah pesan ini ya teman-teman ya. Nah tadi ya ketika saya mau berangkat kerja ya teman-teman ya. Nah biasanya kalau saya berangkat kerja itu ya, saya itu bersama lagu-lagu gitu ya. Saya seneng banget nyanyi. Jadi di perjalanan ya ketika saya berangkat nyanyi. Jadi di perjalanan ya ketika saya berangkat dan tadi ketika saya berangkat kerja di perjalanan itu saya mengingat ketika saya makan dan saya minum. Nah, disitulah saya mendapatkan sebuah pesan semesta ya. Saya bacakan ya teman-teman ya. Pesan semesta hari ini ya. Saat kita makan dan minum dengan sadar, sesungguhnya yang masuk dalam mulut adalah kekosongan yang berisi energi ilahi. Setiap makanan dan minuman mengandung atom yang di dalamnya hanya ada kekosongan. Sadarilah, maka kamu sedang menyatu dengan apapun yang masuk ke dalam tubuhmu. Kemanapun kamu mandang, disitulah wajah Tuhan. Ternyata ya teman-teman ya, di hari ini tadi, saya ketika minum, saya ketika makan, saya benar-benar tidak tahu, saya tidak berusaha untuk sadar ya. Tapi tiba-tiba kesadaran itu memang hadir sendiri ya. Ketika saya minum dan saya makan tuh saya seakan-akan melihat di dalam makanan dan di dalam minuman itu ya setiap tetes airnya ya, setiap tetes air yang kita minum itu ada atom-atomnya yang tidak terlihat. Setiap kita makan misalkan ya kita makan pakai nasi. Nah, setiap satu butir nasi ya itu juga mengandung atom-atom yang luar biasa banyaknya. Nah, di dalam atom itu pun ya, itu ada kekosongan ya. Jadi di dalam setiap atom itu juga tidak ada isinya. Jadi otomatis benar adanya ya ketika di dalam kitab dijelaskan bahwa kemanapun kalian memandang, disitulah ada wajah Tuhan. Nah, yang artinya setiap apa yang kita makan dan apa yang kita minum, bahkan apa yang kita lihat di situ ada energi ilahi di balik apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita lihat. Jadi sesungguhnya mata dua kita ini hanya melihat sesuatu yang tampak, ya yang tampak secara fisik yang terlihat oleh mata. Tapi lebih dalam lagi ada mata batin. Jadi ada mata yang benar-benar bisa untuk kita melihat, inilah yang disebut dengan panca indera. Mata dua mata ini yang mampu melihat sesuatu di luar diri, ya inilah yang disebut dengan panca indera. Yang akhirnya bisa melihat fisik dunianya ya, fisiknya yang terlihat dan bisa meraba sesuatu, terasa. Tapi ada lagi yang disebut dengan mata batin. Apa itu mata batin? Mata batin itu adalah wilayah ilahinya, wilayah kuantumnya. Kalau di bahasa energi, di bahasa fisika ya, itu energi kuantumnya. Wilayah kuantum tidak ada ruang dan waktu, yang ada hanya kekosongan yang berisi energi ilahi yang hadir. Makanya kenapa ketika apapun yang kita makan ya, apapun yang kita minum, kita sudah melepas ke label ya. Kita sudah melepas label-label bahwa oh ini makanan yang tidak baik, ini makanan yang baik, ini makanan yang bagus, ini makanan yang tidak sehat. Mungkin kita sudah melepaskan segala label itu dan hanya sadar penuh bahwa di dalam makanan itu ya ada komponen kekosongan apapun itu ya, ada komponen kosongan yang hadir, komponen ilahi energi itu hadir di situ. Maka yang masuk ke dalam diri ketika kita makan dan kita minum ya, yang masuk dalam diri ke tubuh kita energi yang dahsyat. Jika kita benar-benar masuk dalam kesadaran wilayah itu ya teman-teman ya, maka ternyata tidak ada makanan yang mungkin tuh tidak baik ya. Ternyata itu kalau kita makan dengan cara yang sadar betul, kita minum dengan kesadaran betul, maka di situ sudah tidak ada lagi yang disebut dengan pelabelan ini makanan yang baik, ini makanan yang buruk, ini makanan yang membuat sehat, ini makanan yang tidak membuat sehat, membuat sakit, ya itu benar-benar akan lepas dengan sendirinya. Karena apa? Kita benar-benar hadir dalam kesadaran. Kesadarannya bukan melihat makanan ini kandungannya apa,
kandungan di dalamnya ya, tapi benar-benar di dalam kandungannya itu apa? Bukan kandungannya ya, tapi lebih dalam lagi, di dalam kandungan itu apa? Nah, ketika kita sudah masuk di situ, benar-benar ya kita itu makan, minum, benar-benar kita sedang memasukkan energi ilahi. Makanya kenapa nggak ada lagi yang disebut dengan kayak mungkin makanan ini membuat aku sakit ya. Mungkin udah nggak ada di situ karena apa? Wilayahnya kita sudah masuk pada wilayah energi, kita sudah masuk dalam wilayah dunia kuantum. Dunia kuantum itu dunia ilahi, sang sumber yang hadir di situ. Ya, kekosongan yang hadir di situ. Tidak ada ruang waktu, tidak ada label-label ini membuat sakit, ini membuat sehat ya. Tapi benar-benar hanya hadir menjadi penyaksi makanan sumber sang ilahi itu hadir masuk dalam tubuh kita, membuat energi kita semakin wow gitu ya, semakin luar biasa. Karena benar-benar hadirnya kita itu bukan hadir dari sebuah label makanan ini membuat aku sehat, makanan ini membuat aku sakit, tapi makanan yang aku makan kandungannya berisi energi ilahi atau kekosongan yang benar-benar dahsyat. Maka ketika aku makan dalam keadaan yang sadar, ketika aku minum dalam keadaan yang sadar seperti itu, maka aku sedang memasukkan segalanya adalah energi ilahi. Kita sedang menyaksikan energi ilahi itu hadir dalam diri kita, masuk dalam tubuh kita, menjadi stamina untuk diri kita, menjadi penetral tubuh ya. Mungkin kalau ada penyakit dan lain-lain mungkin ya, dia itu bisa menjadi penyembuhnya. Karena apa? Kehadiran kita yang benar-benar stay dalam kesadaran. Ya, makanya tadi itu tiba-tiba itu muncul ya teman-teman ya. Jadi di perjalanan saya itu berangkat kerja ya, saya mendapatkan sebuah kesadaran itu. Jadi sebuah kesadaran itu tidak bisa kita cepetin, kesadaran itu tidak bisa kita lambatin, kesadaran itu tidak bisa kita capai. Kesadaran hanya bisa kita sadar penuh bahwa memang kita sudah sadar, maka kesadaran akan suara-suara ilahi ya mungkin ya, atau intuisi kamu. Oh, suisinya tadi ya, itu apa jadi tutup? Tak pesenin di sini ya, GoFood ya. Dipesenin sushi. Bentar ya teman-teman. Oh ya, cake dulu ta. Kamu sushi. Rasa Oreo. Oh ya, siap Pak. Kamu Oreo itu aja ya. Rasa Oreo 2 ya. Oke. Siap. Ya, tak lanjutin ya teman-teman. Mohon maaf tadi itu ada iklan ya. Semoga tidak membuat terdistraksi gitu ya kefokusan kita. Jadi tadi itu kalimat itu hadir ya teman-teman. Jadi kesadaran itu tidak bisa dicepet-cepetin, kesadaran itu tidak bisa diburu-buruin. Dia itu akan hadir natural dengan sendirinya. Jadi kalau saya ditanya gimana Mbak caranya Mbak biar intuisi kita bagus, gimana ya Mbak caranya biar saya bisa mendengarkan suara ilahi, gimana ya Mbak caranya saya bisa benar-benar sadar. Saya sebenarnya juga tidak tahu. Ya, tidak tahu karena segala itu hadir dengan sendirinya. Tidak bisa kayak dipaksain, gimana, tidak bisa. Tapi saya hanya bisa mengatakan ya atau memberikan informasi buat teman-teman di sini. Ya, jangan berusaha untuk mencapai apapun. Jangan berusaha untuk mencapai apapun. Jadi kalian hanya perlu stay dalam keadaan yang sadar, percaya penuh bahwa segalanya akan tepat pada waktunya. Ketika kalian itu sudah tepat untuk mendengarkan suara ilahi, maka kalian juga akan diberikan suara itu. Makanya di sini tidak diajari untuk mencapai apapun ya. Di kelas Zeroisme tidak diajari untuk mencapai apapun, hanya belajar untuk sadar penuh, percaya penuh ya bahwa segala sesuatunya akan tepat pada waktunya sesuai dengan skenario ilahi. Maka kita hanya sadar penuh, hanya sedang menyaksikan segala film sedang terjadi. Kita tidak lebih dari seorang penyaksi. Ya, kita tidak lebih dari seorang penyaksi. Kita hanya roh ya yang hanya menyaksikan kehidupan ini terjadi. Jadi saya hanya selalu mengingatkan ya buat teman-teman semua dan untuk saya sendiri, kalau kita mau berusaha apapun, jangan kita langsung mengangkat ya. Mengangkatnya gini, aku pengen berusaha, emang aku bisa? Kan aku hanya sebagai penyaksi dalam hidup. Kan aku hanya sebatas penyaksi dan aku tidak lebih dari itu. Aku hanya menyaksikan segala skenario Tuhan itu berjalan saja.
Jadi apapun yang hadir dalam tubuh kita dan di luar diri kita, otomatis kita akan mampu bisa apa? Menerima itu. Karena apa? Kita sadar, selalu diajari untuk sadar, aku hanya penyaksi. Nanti dikasih tahu api ya. Ya sip, mantep, pinter banget itu. Ya, hanya penyaksi. Kalau kita stay hanya sadar penuh ya bahwa aku hanya penyaksi, tidak terlibat terhadap segala emosi, pikiran, dan segala sensasi dan apapun, maka kita akan merasakan ya kehadiran ilahi itu hadir, dan semua pola-pola kehidupan kita di masa lalu apapun itu akan putus dengan sendirinya hanya sekedar menjadi penyaksi. Tapi untuk menjadi penyaksi itu sangat susah kan teman-teman ya. Karena apa? Kenapa kok kita susah jadi penyaksi hidup? Karena badan fisik kita sudah diajari untuk menolak sesuatu yang tidak baik, yang dilabeli ini buruk, yang dilabeli ini itu membuat nggak baik, itu sudah diajarin. Maka di sini kita sedang belajar untuk apa? Untuk mendidik ego dan pikiran supaya tidak masuk dalam emosi lagi, supaya ego dan pikiran kita bisa luluh sama kita, dan akhirnya kita mampu stay dalam kesadaran ya. Karena yang membuat susah ya untuk sadar itu apa sih? Ego dan pikiran ini yang akhirnya bergejolak, dia menimbulkan emosi, menimbulkan pendaman emosi kembali. Dari pendaman dalam pendaman emosi itulah yang membuat pola-pola kehidupan kita akan terus berulang-ulang, tidak putus-putus ya. Apa dek? Oh, lah dimatiin dek. Dek, bentar ya teman-teman ya. Kecapnya buat masak aja. Udah dek, saya bentar kok belum ya. Saya ya teman-teman ya, aku nanti mau buat energi healing ya. Aku mau buat energi healing tapi nanti fokus ya. Aku harus nggak mau diganggu anak-anakku ya, karena benar-benar aku pengen membuat apa sebuah video supaya teman-teman enggak apa-apa, enak itu. Nanti tunggu ini ya dek, nunggu ini bisa ya saya bentar loh, saya loading pakai punya Umi aja. Tak benar sini, HP-mu mana? Ya nanti saya akan membuat energi healing ya khusus ya. Jadi saya harus tenang, saya harus terhindar dari anak-anak saya dulu ya, karena benar-benar ini fokus buat teman-teman yang mungkin mereka ada keluhan apapun, mungkin kalian masih bingung atas hidupmu, mungkin kalian udah bisa ya dek, mungkin kalian nanti tuh kayak nggak bisa menerima emosi kayak gimana untuk kembali ke dalam dirinya itu kayak gimana ya. Saya akan buatkan khususan ya, jadi bukan sekarang ya, nanti tak ambil waktu yang benar-benar slow banget ya, karena saya harus butuh ketenangan batin ya, butuh slow diri ya, butuh benar-benar fokus nih untuk membuat ini membuat karya ini tuh supaya sangat memuaskan ya untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin membutuhkan ya panduan untuk kembali pulang ke dalam dirinya masing-masing, versi audio ya. Jadi audio di YouTube yang nanti akan saya uploadkan gitu ya. Dan ini nanti juga akan saya uploadkan ya. Jadi teman-teman, pesan-pesan semesta yang hadir ya dalam video-video saya ini benar-benar hadirnya itu muncul sendiri ya. Jadi saya bukan mikir membuat itu enggak, tapi benar-benar semua itu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian saya tuh tinggal menyalin segala pesan-pesan itu. Kemudian saya buatin videonya, saya uploadin di YouTube, dan semoga karya-karya hasil dari Tuhan yang dititipkan ini lewat tubuh fisik ini ya. Kemudian saya hanya menyalin, bahkan saya pun menyalin pun itu juga diizinkan Tuhan ya. Jadi sebenarnya saya juga nggak ngapa-ngapain, saya hanya menyaksikan segala prosesnya ini sedang berlangsung ya, menjadi sebuah mahakarya Tuhan ya, mahakarya ilahi lewat live saya ya, lewat YouTube, lewat VT ini ya, ini mahakaryanya Tuhan ya. Saya juga hanya menyaksikan mahakaryanya Tuhan yang dahsyat ini yang sedang dihadirkan di sini ya. Buat teman-teman semuanya yang mungkin pengen gabung di kelas privat atau kelas grupnya Zero Ismi, teman-teman bisa silahkan DM saya atau WA saya di
TikTok Zero Ismi, dan di situ sudah ada nomor WA-nya ya teman-teman ya. Bagi teman-teman juga yang mau order e-booknya ya, silahkan teman-teman bisa kontak di WA di Zero Ismi ya. Semoga menjadi teman jiwa kalian untuk bertumbuh bersama. Semoga kita satu jiwa ya, satu energi ilahi yang sama, saling terhubung ya, saling memberikan motivasi, saling menguatkan ya mungkin ego-ego dan emosi bahkan pikirannya teman-teman yang lainnya itu kan mungkin sedang berkecabuk ya, mereka itu sedang dikuasai oleh diri palsu ya. Semoga apa yang saya sampaikan di YouTube, ada di VT, ada di live kayak gini dan di grup-grup saya ya, semoga itu semua menjadi sarana teman-teman bisa menyadari diri palsumu, dan kemudian ketika kalian sudah menyadari diri palsu, kalian bisa kembali pada dirimu yang sejati, dan kalian bisa menyaksikan mahakarya Tuhan sedang hadir menggunakan diri ini ya. Semoga teman-teman semuanya juga mengalami kesadaran ini, mengalami wajahnya Tuhan yang luar biasa ya, dan melampaui dualitas kehidupan. Jadi ingat ya, kita tidak sedang mencapai apapun, kita tidak sedang meraih apapun, kita tidak sedang berusaha apapun, kita hanya sekedar menjadi penyaksi, dan kita hanya penyaksi dalam hidupnya Tuhan sendiri. Kita tidak lebih dari itu ya, kita hanya penyaksi. Jadi ingatlah siapa diri kita, kita hanya penyaksi hidup mahakaryanya Tuhan di alam semesta ini. Jadi tidak berusaha apapun, tidak ngapa-ngapain, hanya diam. Yang diam apanya? Bukan badannya ya, yang diam adalah batinnya, pikirannya. Yang dalam keadaan diam kosong, disitulah kita baru bisa mendengarkan suara Tuhan, kita baru bisa menyaksikan wajah Tuhan ya. Kekosongan itu tanpa penghakiman apapun, tanpa penilaian apapun, hadir dan hadir ya dalam ruang keheningan ya. Semoga kita semuanya senantiasa stay dalam kesadaran ya, dan sadar terus bahwa kita hanya penyaksi atas mahakaryanya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Saya akan upload di YouTube, semoga membantu buat kita semuanya ya. Selamat menyaksikan mahakarya Tuhan di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.